Kita lanjutkan. Wa fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam hadis yang sahih. Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ta'isa abdud dinar, celaka hamba dinar, penyembah dinar. Ta'isa abdud dirham, celaka penyembah dirham. Ta'isa abdul khamisah, celaka penyembah khamisah, itu kain yang bagus, yang bercorak, ada warna hitam bergaris-garis. Ya, in utiya radiya, kalau dapat dunia tersebut dia senang. Wa in lam yu'ta sakhita, kalau tidak dapat maka dia pun marah. Ta'isa wan takasa, sungguh celaka dan dia terbalik ya. Wa idza syika falan takhasha, kalau ternyata dia terkena duri, maka durinya tidak bisa lepas dari badan yang terkena duri tersebut. Ya, di sini kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan, tuba li abdin akhidhin bi anani farasihi. Sungguh beruntung kepada seorang hamba yang dia memegang tali kudanya fi sabilillah, berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjihad. Ash'atha ra'suhu, yang rambutnya semerawut, mugabbaratin qadamah, kakinya penuh dengan debu. In kana fil hirasa, kalau ditugaskan jadi pasukan di bagian penjagaan, maka kana fil hirasa, maka dia jadi penjaga dengan baik. Wa in kana fis saqah, kalau dia menjadi pasukan bagian belakang, bukan bagian paling depan, bukan panglima, kana fis saqah, maka dia tetap berjuang dengan baik meskipun di pasukan belakang. In ista'dzana lam yu'dzan lahu, kalau dia minta izin tidak diizinkan. Wa in syafa'a lam yushafa', kalau dia kasih rekomendasi memberi syafaat, syafaatnya tidak diterima. Ini hadis ya. Rasulullah menyebutkan tentang dua orang. Yang satu adalah abdud dinar, abdud dirham, yang satu adalah Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang satu syirik kepada Allah. Kenapa? Karena dia menjadikan kemarahannya, kebenciannya karena dunia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi menamakan celaka hamba dinar. Dinar itu apa? Dinar itu kalau kita konversi sekarang, satu dinar 4/4 gram emas. Adapun dirham ya, pernah ada satu zaman 10 dirham sama dengan 1 dinar. Pernah ada satu zaman 12 dirham sama dengan 1 dinar. Tentunya dinar jauh lebih di bawah daripada dinar. Ya, satu dirham satu dirham 1/10 dinar atau 1/12 dinar. Ya. Jadi maksudnya Nabi mengatakan ada orang yang dia mengejar harta yang banyak seperti dinar, ada orang mengejar harta yang kecil seperti dirham, tetapi dia begitu terikat hatinya dengan harta, baik harta banyak maupun kecil, harta sedikit hatinya terikat. Dan itu yang dia cari. Bahkan ada seorang hamba dinar, dia menjadi hamba dinarnya, dia merasa dinar yang dia miliki itu bisa dia atur, ternyata dia yang diatur oleh dinar tersebut. Dan banyak orang seperti ini, ya. Dia menyangka kalau dia punya uang dia bisa macam-macam, ternyata dia diatur untuk meraih uang tersebut, dia harus jadi budaknya dinar, dia harus menyembah dinar. Ya, ada yang uang, ada yang hebat, ada yang masalah kecil di dirham. Makanya yang jadi patokan bukan banyaknya harta, sedikitnya harta, tetapi keterkaitan hati dengan harta tersebut. Ya. Makanya Rasulullah sebutkan dua contoh. Dinar, dirham. Ini harta yang mewah, ini harta yang sepele. Tetapi yang jadi patokan keterkaitan hati dengan harta tersebut banyak atau sedikit. Kemudian Ta'is Abdul Khamisah. Dalam riwayat Ta'is Abdul Khamilah, itu orang yang jadi budak bajunya sendiri, bajunya yang indah. Dia cari-cari baju yang indah, kemudian dia pakai, dia berjuang. Ya. Kata Nabi, in utiya radhiya, kalau dikasih dia dapat itu semua dia senang. Wa ilam yu'ta, kalau tidak dapat maka dia pun marah ya. Berusaha, maka kemarahan dia, kesenangan dia bergantung kepada harta, bergantung kepada dunia. Maka dari sisi ini dia telah melakukan syirik kecil. Kenapa? Karena kemarahannya dan kesenangannya kembali kepada perkara dunia. Makanya kata Nabi SAW, ta'isa wan takasa, celaka dia dan terbalik, terjungkil dia. Idza syika, kalau terkena duri, fala intaqash, maka tidak bisa dicabut durinya tersebut. Artinya kalau dia sudah menderita hatinya, gelisah, maka tidak hilang-hilang gelisah tersebut. Ya, kasihan. Misalnya dia memperjuangkan sesuatu dalam politik atau dalam perdagangan, tapi hatinya benar-benar terhadap perdagangan tersebut. Hatinya benar-benar terhadap jabatan tersebut misalnya. Terus dia tidak dapat, dia menderita setengah mati. Dendam yang berkepanjangan, penyesalan berkepanjangan, tidak hilang-hilang dari hatinya. Kenapa? Karena hatinya semua terikat dengan dunia tersebut. Beda kalau orang berjuang karena Allah, tidak dapat ya sudah, berarti Allah tidak takdirkan. Dia sedia ada tetapi tidak berkepanjangan. Karena dia bukan budak dunia, dia budak Allah Subhanahu wa taala ya. Nabi sebutkan ini orang yang syirik. Kenapa? Karena kesenangannya, dia marah bukan karena Allah, dia marah karena dunia, dia senang juga karena dunia. Setelah itu Nabi sebutkan contoh yang lain, seorang hamba yang lain yang semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, tuba li abdin. Ada yang mengatakan tuba artinya nama sebuah pohon di surga. Artinya dia masuk surga. Surga bagi seorang hamba yang dia memegang tali kudanya fi sabilillah, berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala. Modelnya apa? Tidak terlalu perhatian dengan dunia. Rambutnya semerawut, ash'atha ra'suhu, rambutnya semerawut. Mugabbaratin qadamah, kakinya penuh dengan debu. In kana fil hirasa, ditugas kamu jadi penjaga aja, enggak usah perang. Bagian-bagian tidak penting dia jalankan. In kana fis saqah, kalau di bagian belakang, bukan jenderalnya, bukan panglimanya, bukan jadi pembicaranya. Ya, kamu bagian belakang aja, dia tetap nurut. Karena dia tidak berharap pujian orang, tapi dia berharap karena siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian perhatikan orang ini. Orang ini tidak terkenal, tidak dianggap oleh orang. Kata Nabi, ini sta'dzana lam yu'dzan lahu. Kalau dia minta izin, tidak dapat izin. Misalnya dia bilang, Pak Jenderal, saya minta izin, istri saya sakit, boleh pulang? Oh, enggak boleh. Kamu siapa sih? Enggak usah. Biar istrimu mati, enggak apa-apa sini. Misal.
karena dia tidak dianggap, minta izin tidak dikasih, ya. Minta izin tidak dikasih karena tidak dianggap. Apalagi wa in syafa'a, kalau dikasih syafaat tidak dianggap rekomendasi. Ini siapa kasih rekomendasi? Emang siapa dia tidak dianggap, dibuang rekomendasinya. Tapi ternyata dia penghuni apa? Surga.